Di awal film kita diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Dylan yang baru saja pindah ke rumah baru bersama ayahnya yang bernama Mikhail. Setelah masuk ke dalam rumah, sang ayah lantas bertanya kepada Dylan warna apa yang dia sukai untuk dinding kamar rumah barunya tersebut. Dylan lalu mengungkapkan bahwa dia lebih menyukai warna hijau daripada warna putih. Setelah membereskan barang-barang miliknya, Dylan kemudian menuju ke dapur untuk membantu sang ayah. Di malam harinya, sebelum beranjak tidur, sang ayah lantas membacakan sebuah cerita kepada Dylan tentang kisah dari Pinocchio. Malam harinya, saat di kamar, Dylan tanpa sengaja melihat sebuah ruangan yang terbuka di dalam kamar tidurnya. Setelah masuk ke ruangan tersebut, Dylan lantas menemukan sebuah foto lelaki tua yang merupakan pemilik rumah itu sebelumnya. Di sana Dylan juga menemukan sebuah buku misterius yang ditutupi oleh sebuah kain. Karena merasa penasaran, Dylan lantas membuka kain penutup buku yang terdapat tulisan Book of Shadow. Buku ini adalah sebuah buku ritual yang bisa mengabulkan segala keinginan namun memiliki sebuah konsekuensi berat bahkan nyawa menjadi taruhannya. Bersamaan dengan itu ayahnya kemudian datang mencari Dylan dan bertanya apakah semua baik-baik saja. Dylan kemudian menjawab bahwa dia baik-baik saja dan mereka berdua kemudian beranjak menuju ke ruang makan untuk makan malam. Ketika di meja makan, Dylan terlihat tidak begitu berselera menyantap makanan yang telah dipersiapkan oleh sang ayah. Ayahnya kemudian bertanya apa yang sedang dia pikirkan sehingga tidak nafsu makan. Dylan kemudian bertanya kepada ayahnya apakah ibu masih hidup bila dirinya tidak berbeda. Sang ayah kemudian menjawab, jika kita memikirkan hal yang sudah hilang, maka kita akan melupakan apa yang kita miliki, dan kamu sempurna untukku apa adanya. Dylan juga bertanya tentang pemilik rumah sebelumnya yang tewas di dalam rumah itu juga. Sang ayah lantas mengiyakan perkataan Dylan dan juga menjelaskan bahwa pemilik rumah sebelumnya sudah cukup tua sehingga harus meninggal. Beberapa saat kemudian sang ayah lantas berpamitan kepada Dylan untuk berangkat bekerja. Ayah Dylan yang bernama Mikhail adalah seorang penyiar radio. Malam ini dia mendapatkan jatah siaran pada malam hari dan harus meninggalkan Dylan sendirian di rumah. Sebelum beranjak pergi, ayahnya berkata kepada Dylan agar dirinya mendengarkan siaran pada pukul 21.30 malam. Setelah sang ayah pergi, Dylan lantas mengambil buku ritual tadi dan membacanya kembali. Di dalam buku itu tertulis pada awal jam terakhir di hari itu, nyalakanlah lilin, beri 3 tetes darah segar di atas permukaan lilin, hadapi bayangan dan ucapkan kata-kata ini lalu utarakan keinginanmu. Roh api, biarkan roda keinginan berputar, kabulkanlah hasratku, kuatkan tekadmu dan bertahan. Sampai tepat tengah malam, padamkan lilinnya dan si jin akan mengabulkan hasrat hatimu. Tapi waspadalah dengan bayaran si jin untuk karunia yang kau cari mungkin akan mengorbankan nyawamu sendiri. Karena rasa penasaran yang tinggi dan berharap dirinya bisa berbicara, Dylan lantas memutuskan untuk melakukan ritual seperti yang ada di dalam buku. Dia kemudian mempersiapkan segala perlengkapan untuk melakukan ritual tersebut. Sebelum tengah malam datang, tepat pukul 21.30, Dylan lalu memutar radio untuk mendengarkan sang ayah yang sedang bersiaran. Terdengar sang ayah memutar lagu kesukaan Dylan dan itu membuat Dylan merasa bahagia. Sambil mendengarkan lagu kesukaannya, Dylan terlihat membereskan piring bekas makan malam tadi dan juga memasang foto bersama ayahnya. Singkat cerita, saat tengah malam datang, Dylan lantas memulai ritual seperti petunjuk di dalam buku Book of Shadow. Dylan lalu menyalakan lilin, menusuk jari tangannya dengan jarum dan meneteskan 3 tetes darah di atas permukaan lilin. Setelah itu, Dylan berjalan sambil membawa lilin menuju ke depan cermin. Dylan kemudian mengucapkan harapan di depan cermin bahwa dia ingin bisa berbicara seperti anak-anak lain. Beberapa saat kemudian Dylan mencoba berbicara, namun ternyata harapannya tidak terwujud. Merasa sia-sia, Dylan lantas mengembalikan buku ke dalam lemari dan bergegas untuk segera tidur. Dalam tidurnya, Dylan kemudian bermimpi bertemu seorang wanita yang sedang menangis di dapur rumahnya. Wanita itu terlihat seperti membawa sebuah kotak dan saat terbangun Dylan kemudian merasa sedih karena sosok tadi mirip sekali dengan ibunya yang telah meninggal. Dylan lantas memutuskan untuk pergi mandi dan terlihat bekas luka operasi yang memanjang di dada miliknya. Sepertinya banyak sekali hal buruk yang telah terjadi dan dialami dalam kehidupan Dylan. Ketika Dylan sedang mandi, terlihat ada sebuah kabut hitam yang masuk ke dalam rumah melewati jendela. Sepertinya kabut itu adalah jelmaan dari jin yang mungkin terpanggil karena ritual yang dilakukan oleh Dylan tadi.
Setelah selesai mandi, Dilan kemudian merasakan sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dari TV yang menyala sendiri, alat hisap asmanya yang tiba-tiba hilang, hingga robot mainannya yang tiba-tiba menyala sendiri. Singkat cerita, terlihat kabut hitam yang masuk ke rumah Dilan tadi berubah wujud menjadi sosok wajah manusia yang ada di dalam koran. Beberapa saat kemudian, Dilan lantas melihat sosok jin itu dan bergegas pergi ke kamar mandi untuk bersembunyi. Jin yang telah berubah wujud menjadi sosok manusia lantas mengejar Dilan ke kamar mandi dan berusaha untuk membunuhnya. Dilan dengan sekuat tenaga menahan pintu kamar mandi yang berusaha didobrak oleh jin tersebut. Dengan susah payah Dilan lantas mengambil gunting dan menusukkan ke tangan jin yang berusaha masuk ke kamar mandi. Setelah jin itu pergi, Dilan lalu mengalami batu-batu karena sirkulasi udara di kamar mandi yang sedang rusak. Jin itu terdengar masih berusaha untuk masuk dan akan mendobrak pintu kamar mandi. Dilan lantas menyusun rencana dengan mengelabui jin tersebut dan bersembunyi di balik tirai. Ketika jin itu masuk, Dilan lantas memukul jin tersebut dengan penutup kloset hingga membuat jin itu jatuh ke dalam bak mandi. Dengan cepat, Dilan kemudian lari dan mencari inhalernya karena dirinya merasa sesak nafas. Setelah keadaan nafasnya mulai normal, Dilan lantas berusaha keluar dari dalam rumah, namun pintu rumah semuanya terkunci. Kemudian dengan membawa sebuah palu, Dilan berencana untuk memecahkan kaca jendela untuk melarikan diri. Beberapa saat kemudian saat Dilan mengayukan palu miliknya ke kaca, tiba-tiba tubuhnya terpental yang membuat Dilan merasa kesakitan. Saat memeriksa keadaan kaca yang dia pukul tadi, retak pada kaca itu tiba-tiba kembali utuh seperti semula. Dilan yang merasa sangat ketakutan kemudian menangis karena takut dibunuh oleh sosok jin tersebut. Jin itu lantas merubah wujudnya kembali dengan sosok pemilik rumah sebelum Dilan menempati rumah tersebut. Dilan berusaha menelepon ayahnya, namun ternyata gagang teleponnya tidak ada di sana. Dilan kemudian mencari gagang telepon itu dan bergegas untuk menghubungi ayahnya. Dengan penuh ketakutan, Dilan lantas bersembunyi di kolong tempat tidur dengan membawa gagang telepon tadi. Jin itu kemudian masuk ke dalam kamar Dilan dan berusaha untuk menangkap Dilan. Mengetahui Dilan tidak ada di kamar, jin itu kemudian keluar, namun tiba-tiba telepon Dilan berbunyi yang membuat jin tersebut kembali masuk ke dalam kamar. Saat berhadapan dengan jin tersebut, Dilan lantas berusaha melawan dengan menyemprotkan cairan serangga yang mengenai mata jin itu hingga membuatnya tidak bisa melihat. Karena terkena semprotan serangga tadi membuat mata jin itu menjadi buta dan tidak mengetahui keberadaan Dilan. Mengetahui hal itu, dengan cepat Dilan kemudian berlari ke kamarnya dan mengambil buku ritual tadi kembali. Dilan lantas membuka buku ritual tersebut dan di sana tertulis bahwa jin itu bisa dikalahkan dengan mematikan lilin kembali tepat tengah malam. Karena merasa gugup dan tidak sabaran, Dilan lantas mencoba mematikan api lilin namun tidak berhasil. Singkat cerita, listrik di rumah Dilan tiba-tiba menjadi mati. Dilan lalu mendengar sebuah suara tangisan yang berasal dari dapur rumahnya. Meski merasa takut, Dilan kemudian berusaha untuk memeriksa asal suara tersebut. Di sana, Dilan melihat seorang wanita yang sedang membelakanginya berdiam di sudut tembok dapur rumahnya. Wanita itu lantas memalingkan wajahnya disertai teriakan yang sangat mengerikan. Merasa ketakutan, Dilan lantas berlari kembali masuk ke dalam kamarnya untuk bersembunyi. Saat wanita itu masuk ke dalam kamar, Dilan lantas mengambil mainan robotnya dan melemparkan mainan itu ke dalam lemari baju. Karena buta, wanita itu lantas mengikuti suara mainan Dilan masuk ke dalam lemari baju. Setelah jin itu masuk ke dalam lemari, dengan cepat Dilan lantas mengunci pintu lemari dengan menggunakan sebuah pisau. Setelah itu, Dilan mencari saklar listrik untuk menyalakan lampu dan berusaha menelpon ayahnya, namun ternyata teleponnya tidak berfungsi. Beberapa saat kemudian, sosok jin wanita itu muncul kembali dan menarik tangan Dilan hingga membuatnya terluka. Setelah berhasil lolos, Dilan yang kelelahan kemudian merasa ngantuk dan tertidur di dalam kamar mandi. Dalam tidurnya, Dilan lantas bermimpi kembali melihat sosok wanita tadi menangis di dapur rumahnya. Sosok wanita itu ternyata adalah ibu Dilan yang telah meninggal karena bunuh diri menggunakan pisau. Melihat keadaan itu, Dilan lantas menangis yang membuat dirinya terbangun dari tidurnya. Dilan kemudian mengambil lilin tadi yang dia taruh di atas meja. Jin tersebut kemudian masuk ke dalam dapur dan dengan cepat Dilan lalu menghindar untuk bersembunyi. Saat jin itu tengah lengah, Dilan lantas menggorok kaki jin tersebut dengan sebuah pisau yang dia ambil di atas meja tadi. Saat Dilan ingin kabur kembali, jin tersebut lantas berhasil menarik kaki Dilan dan berusaha untuk menangkapnya.
Saat jin itu mencekik lehernya, Dylan dengan susah payah berhasil mengambil pisau yang kemudian dia tusukkan hingga membuat jin itu berteriak kesakitan. Setelah berhasil selamat, Dylan lantas berlari ke kamarnya dan melihat situasi dari balik pintu. Setelah keadaan mulai tenang, Dylan lantas keluar dan melihat sosok jin itu telah terkapar di atas lantai rumahnya. Saat berjalan melewati jin tersebut, tiba-tiba kaki Dylan dilai oleh jin itu hingga membuatnya patah. Namun, Dylan masih beruntung bisa terlepas dan bergegas mengambil lilin yang ada di atas meja. Saat ingin mematikan lilin, tiba-tiba jin wanita itu menjelma menjadi sosok ibu Dylan yang telah meninggal. Jin itu kemudian meminta Dylan untuk tidak mematikan lilin agar ibunya tidak lagi meninggalkan dirinya. Dylan yang tahu bahwa jin tersebut berpura-pura lantas segera mematikan api lilin yang membuat jin itu musnah dengan seketika. Setelah itu, Dylan kemudian pingsan dan bermimpi bertemu ibunya yang kemudian memeluk dirinya. Di keesokan harinya setelah terbangun, Dylan lantas berlari memeluk ayahnya yang baru saja pulang. Dylan berkata kepada ayahnya bahwa dirinya begitu sangat mencintai ayahnya. Beberapa saat kemudian saat mereka ingin pergi sarapan, sosok jin itu muncul di depan pintu dan berusaha untuk mencekik ayahnya. Ternyata jin itu membunuh ayah Dylan untuk menjadi tumbal dan memindahkan suara sang ayah ke tubuh Dylan. Ayah Dylan kemudian tewas dan terdengar suara Dylan yang sekarang bisa berbicara. Dylan lantas menangis meratapi ayahnya dan juga menyesali apa yang telah dia lakukan itu. Jin tersebut kemudian kembali ke dalam buku, lalu film ini pun usai. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even